Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak bapak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran sosiologi pada hari ini tanggal 8 bulan 11 tahun 2021. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah agar corona yang ada di Indonesia ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih aktif lagi belajar seperti biasanya. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Bapak, di dalam pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah tentang masalah hakikat kelompok sosial. Sebenarnya kalau kita pandang dari pengertian kelompok sosial menurut yang ada di dalam buku dan pendapat-pendapat pakar, sebenarnya kelompok-kelompok sosial itu terbentuk dikarenakan adanya hasrat untuk dalam satu diri manusia itu sendiri. Hasrat yang pertama, keinginan, karena dia tidak bisa hidup dengan sendirinya, dia harus berkomunikasi dengan orang lain dan dia butuh pertolongan orang lain minimal untuk berbincang-bincang atau berkata-kata dalam hal minimal yang tidak perlu sekali untuk menghibur hati. Nah, untuk menghubungkan dirinya, jadi hasrat tersebut yang pertama adalah untuk hasrat sosial, karena manusia itu hidup tidak bisa dengan sendirinya, karena manusia itu adalah ciptaan Allah untuk bersosial atau untuk berkelompok secara individu ataupun secara kelompok lainnya. Yang kedua adalah hasrat bergaul. Ini tadi bergaul, berkawan, mau bercanda, apapun yang diperlukan, hasrat untuk bergaul atau bergabung dengan orang-orang maupun kelompok-kelompok lain. Ketiga, hasrat ingin memberitahukan, aku cantik lah, aku ganteng lah. Itu hasrat ingin tahukan. Aku tadi beli inilah. Itu contoh-contoh yang Bapak berikan. Ya. Jadi hasrat manusia untuk menyampaikan perasaannya, itu dia. Untuk menyampaikan perasaannya. Sedangkan yang keempat adalah hasrat meniru, mencontoh orang lain. Makanya kalau kamu lihat hasrat meniru ini, ada nanti kamu lihat kalau bintang film nanti rambutnya perang, dia pun mau perang-perang. Ada bintang film nanti yang dicepak-cepaknya, dibotak-botaknya, dia pun mau kayak gitu. Ada beli baju ini, beli baju itu, tengoknya dia ingin membeli baju itu. Hasrat meniru lah. Dan ada juga hasrat berjuang. Hasrat berjuang ini dia sebenarnya yang lebih umum adalah dia mau lebih unggul, lebih nomor satu, lebih populer. Itu namanya hasrat berjuang. Walaupun hasrat manusia untuk mengalahkan lawannya bukan berarti harus bermusuhan atau berseteru. Seperti terjadinya perlombaan, dia ingin, berarti kan harus punya kelompok. Tadi Bapak bilang tadi bahwasanya
dirinya itu mau yang nomor satu, mau yang nomor gini begini, hasrat. Ya. Yang terakhir adalah hasrat bersatu. Maksud hasrat bersatu ini maunya kerja sama-sama. Hasrat manusia untuk bersatu dengan lain agar tercipta kekuatan bersama. Itu tadi Bapak bilang tadi secara singkat bahwasanya kekuatan bersama. Nah, itu pertama pengertian daripada kelompok sosial itu sudah dijelaskan. Nanti ini Bapak sebutkan nanti ada 5, tapi berhenti penjabarannya insya Allah nanti akan datang. Yang kedua faktor pembentuk kelompok sosial, makanya ada faktor pembentuk. Ada yang namanya teori-teori tentang kelompok sosial. Apa teorinya? Teori ini harus kita berbuat begini-begini. Ciri khasnya begini-begini. Itu teori. Teori harus bisa mencapai lebih baik. Ini dia. Nah, di dalam bentuk teori ini juga banyak macamnya. Ada yang teori perkembangan kelompok. Ada yang namanya nanti teori hubungan pribadi, ada nanti yang namanya teori identitas sosial, ada namanya lagi nanti yaitu teori identitas kelompok. Identitas itu apa namanya? Status. Identitas kau apa, status kau apa gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, karakteristik kelompok sosial. Karakteristik ini suatu kumpulan individu hanya dapat disebut sebagai kelompok sosial bila memiliki sejumlah karakteristik berikut yang dibuat oleh Narwoko pada tahun 2006. Narwoko mengatakan bahwasanya memiliki sejumlah karakteristik berikut. Itu menurut Narwoko. Di situ ada 5. Yang pertama, setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial itu. Setiap individu harus ada kesatuan sosial. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara individu-individu yang tergabung dalam kelompok. Maksudnya gini, ini kelompok sosial. Ada kelompok petani, kelompok masyarakat, kelompok organisasi, kelompok partai. Jadi harus sambil bilang timbal balik. Kalau kelompok petani, hari ini sama aku ya, nanam padi aku, ya semua datang satu kelompok itu. Nanam, nggak bayar. Dah, habis itu dah pulang. Minumnya disiapkan yang punya tanah, yang punya padi, yang punya sawah. Makannya, udah habis itu udah pulang nggak diupah. Besok itu juga lagi, besok kelompok kaku ya, akhirnya berpindah-pindah. Namun, walaupun makan dan minum itu sebenarnya tidak menjadi satu patokan bagi mereka. Nah, ini dia. Kelompok karakteristiknya. Terdapat hubungan timbal balik tadi. Adanya faktor-faktor yang sama dan dapat memproses hubungan mereka yang tergabung dalam kelompok. Sama tujuan. Kalau kamu di kelompok kelas 11, tujuannya sama. Untuk belajar bagaimana lebih bagus dari yang lama-lama, dari kelas-kelas lain. Ini tujuan kamu sama. Memang sama-sama. Yang paling mudah ya sama-sama mau naik ke kelas 3. Yang berikut, ya, yang berikutnya berstruktur. Maksudnya berkaidah serta mempunyai pola perilaku. Artinya pola perilaku itu ada aturannya, sopan, dihargai, saling menghargai. Itu dia. Yang selanjutnya karakteristiknya itu adalah bersistem dan berproses. Sistemnya bagi begini, sistemnya begini, sistemnya caranya begini. Nah, harus diproses, bukan hanya dicakapkan saja.
Baru yang kelima, klasifikasi kelompok sosial. Nah, kelompok sosial teratur. Kelompok sosial teratur yang maksud Bapak ini adalah merupakan kelompok yang dapat dijelaskan strukturnya. Jadi kelompok itu strukturnya, apa yang strukturnya? Ada ketua kelompok, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Kalau ada hanya ketuanya saja, yang lainnya nggak ada, mana pula kelompok namanya? Artinya ada yang untuk mengarahkan, bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Itu yang dimaksud. Sehingga mendapatkan satu fenomena bahwasanya kelompok itu berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok. Kalau besar kelompoknya, besarlah tatarannya. Kelompok primer ini berdasarkan besar kecilnya, ada kelompok primer, ya. Ada kelompok primer ini adalah kelompok ditandai dengan adanya hubungan yang erat, di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan berkomunikasi secara langsung, bertatap muka. Ini namanya kelompok primer. Ada lagi nanti yang namanya kelompok sekunder. Ya, kelompok sekunder ini bagaimana? Pada kelompok sekunder jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling mengenal. Hubungan relatif renggang di mana anggotanya tidak perlu saling mengenal. Salah satu di antaranya yang kalau kita lihat ada partai, ada OKP yang berbeda-beda, tapi dia masih satu rumpun. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat cabang dan tingkat anak ranting dan ranting. Ya, tingkat ranting dan anak ranting. Nah, ini kelompok dia. Nah, jadi harus dapat dipahami bahwasanya kelompok itu harus bisa dibuat, atau hakikat daripada kelompok itu. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Yang kedua, faktor pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga adalah teori-teori tentang kelompok sosial. Keempat, karakteristik kelompok sosial. Harus ada kriterianya. Dan yang kelima, klasifikasi kelompok. Klasifikasi ini jenjang, susunan, aturan. Baik kepada anak-anak Bapak yang ada di dalam lokal ini maupun yang dalam keadaan daring. Mari bersama-sama kamu perhatikan dan sambil dibaca pelajaran yang Bapak tulis di atas atau di dalam pelajaran kita yang ini hari ini Senin. Mudah-mudahan dapat, walaupun singkat, tepat dan padat, Bapak melakukannya. Nanti kamu sendirilah menambah ilmu pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.